Halo, selamat pagi, siang, atau malam bagi Bapak Ibu yang berpilih ini. Perkenalkan, nama saya Krisman Pardana Matagalong dan bersama uh, rekan-rekan saya dalam satu tim ada Mas Tio Haidar, ada Mas Muhammad Rashid dan Mas Dewa Ngakan. Uh, Pada video kali ini kami akan ngebahas tugas besar mata kuliah permodelan dan optimisasi lanjut. Jadi tugas besar ini isinya dua persoalan. Soal pertama itu masuk ranah constraint, optimisasi alias optimisasi dengan kendala. Kita pakai metode klasik yang powerful banget, namanya Legers multiplier, buat nyari nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi yang dibatasi sebuah kurva. Nah, soal kedua, kita lompat ke ranah data. Kita bangun model klasik linear pakai dua pendekatan sekaligus, yaitu submarine SPM dan generic algorithm buat nanganin data yang ada pencilian atau outliers. Biar gampang diikutin, presentasinya kita bagi empat. Jadi setiap orang akan menjelaskan bagian-bagiannya sendiri. Oke, yang pertama kita bahas di soal satu. Oke. Di soal satu, objective function atau fungsi yang mau kita optimisasi adalah fxy sama dengan 2x kuadrat tambah xy tambah y kuadrat kurang 4x. Terus kita punya constraint atau kendala, x kuadrat plus tambah y kuadrat sama dengan 2. Secara geometris ini sebuah lingkaran berjari-jari akar 2 sekitar 1,414 berpusat di titik asal. Jadi titik optimisasinya yang kita cari itu wajib nempel persis di lintasan lingkaran ini. Langkah pertama kita bentuk dulu fungsi regresinya. Caranya gabungin fungsi objektif dikurangin lambda dikali fungsi kendala yang udah disamain 0. Hasilnya L sama dengan 2x kuadrat plus x kurang y plus y kuadrat minus 4x dikurangi lambda dikali kurung x kuadrat plus y kuadrat minus 2. Si lambda ini Legers multipliernya yang ngeling fungsi objektif sama kendalanya. Oke. Nah, habis itu kita turunan parsial fungsi Legers terhadap x dan terhadap y dan terhadap lambda, semua disamain 0 biar memenuhi first order necessary condition atau FONC. Turunan terhadap x ngasih persamaan yang pertama 4x plus y minus 4 sama dengan 2 lambda x. Turunan terhadap y ngasih persamaan 2x x plus 2y sama dengan 2 lambda y, dan turunan terhadap lambda ngebalikin kendala aslinya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2. Sekarang kita punya 3 persamaan, 3 variabel x, y, dan lambda. Penyelesaiannya dilanjut sama rekan saya, Mas Tio. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah mendapatkan turunan parsial untuk 3 persamaan yang sudah ditentukan ya, maka selanjutnya mencari persamaan-persamaan lain yang bisa dibuat untuk mempermudah kita dalam mencari nilai x dan y-nya. Jadi kita coba turunkan lagi, maksudnya dijabarkan lagi dan coba diatur-atur menggunakan sifat-sifat matematis menjadi ada persamaan 4, kemudian ada kita coba substitusi lagi menjadi persamaan 5 dan
coba hubungkan lagi dengan persamaan-persamaan lain hingga akhirnya mendapatkan persamaan yang seperti ini, persamaan ketujuh. Nah, untuk persamaan 7 ini persamaan polinomial. Untuk ini kita juga bisa menggunakan ini ya, menggunakan bantuan bahasa pemrograman ini di Google Colab untuk mencari nilai X dan Y-nya. Untuk mencari nilai X dan Y-nya. Katakanlah kita mendapatkan nilai X-nya seperti ini. Dan kita coba substitusi dengan yang cukup sederhana ya, yaitu persamaan 6. X-nya sudah diketahui, kita masukkan dan kita mendapatkan Y-nya seperti ini. Dan ini pengalih gauge-nya walaupun mungkin tidak diperlukan. Kemudian ketika X-nya 2, maksudnya ketika X-nya seperti ini, karena kan ada 2 ini ya, ada 2 jawaban dari X. Nah, jadi mungkin salah satunya adalah nilai maksimum atau minimum. Nah, kita masukkan kita substitusikan dengan persamaan yang cukup sederhana ini, masukkan ke persamaan yang sederhana dan kita mendapatkan nilai Y-nya seperti ini. Nah, nanti dari X dan Y-nya, nanti untuk mencari fungsi objektif, nilai fungsi objektif, tinggal kita substitusikan saja. Jadi tadi untuk kandidat nilai ekstrimnya seperti ini. Ini kandidat nilai ekstrimnya. Ini kandidat nilai ekstrimnya. Dan untuk mencari nilai dari fungsi objektif yang maksimum minimum, tinggal kita coba masukkan saja, kita substitusikan saja. Ini untuk yang A, yang titik A ini kita masukkan dan menghasilkan FA-nya itu 9, sekian. Kemudian di titik B mendapatkan min 2, sekian. Jadi kesimpulannya, untuk nilai yang paling tinggi, nilai maksimum itu ada di angka 9, sekian, dan nilai minimum ada di angka -2 sekian. Nah, untuk visualisasinya mungkin bisa dilihat di sini. Ini untuk visualisasi dari ininya ya, dari grafik-grafiknya kurang lebih seperti itu. Dan ini dokumen ini dibuat menggunakan AI tools Gemini untuk mempermudah proses pembuatan dokumennya dan pemahaman dari soalnya juga. Baik, perkenalkan, saya Dewa akan melanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Di sini diberikan data dengan total ada 50 data yang terbagi ke dalam 2 label ya, label 0 dan label 1. Seperti itu. Lalu tasnya di sini adalah diminta untuk memvisualisasi terlebih dahulu sebaran datanya, lalu membangun model klasifikasi dengan pilihan 2 metode. Bisa 1 atau bisa 2. Di sini kami menggunakan keduanya, yaitu support vector machine dan juga genetic algorithms. Lalu diminta untuk membuat fungsi objektifnya dan gimana klasifikasinya, lalu memvisualkan hasilnya dan juga menjelaskan kenapa berbeda seperti itu. Nah, saya akan langsung ke pertanyaan untuk butir 1 dan butir soal nomor 2 seperti itu ya. Oke. Jadi pertama kita load dulu datanya dari URL yang sudah diberikan pada soal. Terdapat 50 data terbagi ke dalam 2 kelas. Nah, uniknya di sini dari soal pun memberikan sekitar 8 data yang berupa outlier gitu ya. Jadi kalau kita lihat visualisasinya terdapat 8 data outlier nih. Ini ada 3 data kelas 0 tapi dia malah masuk ke clusteringnya kelas 1. Lalu ada 5 data kelas 1 tapi justru masuk ke pengelompokannya si kelas 0. Nah, jadi ini outliernya. Seperti itu. Lalu langsung saja ke metode yang pertama, itu menggunakan SVM. Di sini kita pakai yang soft margin seperti itu ya. Dengan 3 variabel keputusan, itu ada vektor W1 dan W2, lalu ada bias B-nya dan ada nilai slack variabelnya. Lalu untuk fungsi objektifnya kita akan meminimalkan setengah dari bobot
botnya, botnya kuadrat, lalu ditambah dengan nilai C dikali select variabelnya, seperti itu. Nah, nilai C ini kita atur angkanya, kita kontrol di angka 1, seperti itu. Jadi dari hasil variabel keputusan dan fungsi objektif ini akan didapatkan formulanya itu adalah untuk W1-nya itu 0,997115, lalu W2-nya 0,828723, lalu biasnya itu negatif 5,822075, sehingga nanti didapatkan untuk kemiringannya atau slope-nya itu di min 1,2032, lalu untuk intercept-nya itu di 7,0254. Nanti untuk hasil detail dari modelnya itu ada di butir berikutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini untuk metode 2-nya itu yang genetic algorithms. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan SVM. Kalau SVM tadi bisa dibilang cukup memberikan toleransi gitu ya terhadap titik datanya. Jadi data yang melanggar marginnya itu masih diberikan toleransi dengan fungsi objektif ini. Sedangkan kalau yang genetic algorithm itu lebih strict. Jadi aturannya itu jika titiknya di atas garis Y lebih besar dari bobotnya kali X tambah B, itu langsung diklasifikasikan sebagai kelas 1. Nah, jika selain itu pasti kelas 0. Jadi lebih biner antara A atau B, dah gitu aja. Nah, ini variabel keputusannya itu ada 2, ada nilai slope-nya, kemiringannya, dan intercept-nya. Lalu di sini kita sudah ada tuning dari hyperparameternya, itu menggunakan populasinya itu di angka 120 individu seperti itu. Lalu di sini juga kita set untuk kemiringannya ya, itu kita acak aja dari min 4 sampai 0 untuk kemiringannya, seperti itu. Lalu nanti didapatkan hasil akhirnya itu dengan formula garisnya adalah Y sama dengan min 27622 dikali X ditambah 11,2010 ya untuk interceptnya, seperti itu. Lalu nanti untuk hasil lebih detail running modelnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan UAS pemodelan dan optimasi lanjut untuk poin-poin di bawah ini. Yaitu poin pertama ada visualisasi untuk decision boundary SVM, di mana di sini dari grafiknya bisa kita lihat bahwa SVM sengaja membiarkan beberapa pencilan berada di dalam margin atau bahkan salah kelas. Ini dilakukan demi mempertahankan garis pemisah yang lebar dan stabil. Ini juga mencegah overfitting yang akan terjadi bila dipaksakan hard margin. Lalu, poin berikutnya ada akurasi dan F1. Di sini menunjukkan bahwa untuk performance dari SVM, nilai akurasinya mendapatkan nilai 84%, lalu nilai precisionnya menunjukkan nilai 86%, recallnya 80%, dan F1 score-nya 83%. Lalu untuk poin berikutnya, di sini bisa terlihat bahwa eh, ada 8 outlier point yang salah diklasifikasi oleh GA atau Genetic Algorithm. Lalu untuk kesimpulannya, di sini mengapa akurasi dan F1 score bisa berbeda? Karena untuk akurasi di sini dia menilai prediksi benar pada kedua kelas secara simetris. Lalu untuk nilai F1 score hanya menilai kinerja pada kelas positif atau anomali dan mengabaikan true negatif. Pada data ini, kelas seimbang, sehingga perbedaan bukan karena imbalance, melainkan karena error tidak simetris. Jumlah false negatif lebih banyak dari false positif, yang membuat recall lebih kecil dari precision, sehingga F1 berada sedikit di bawah akurasi. Lalu, metrik mana yang lebih relevan untuk data yang ada pencilan? Untuk ini, metrik yang lebih relevan adalah F1 score. Pada deteksi anomali, false negatif beresiko tinggi.
Pencilan membuat error menumpuk pada satu jenis yang disembunyikan oleh akurasi, tetapi langsung tampak pada recall atau F1 score. F1 score menjaga model tetap sensitif terhadap kelas anomali hingga menjadi lebih informatif. Lalu untuk kesimpulannya, kedua metode ini mencapai akurasi optimal yang sama, yaitu 84%. Batas atas pemisah linier pada data ini, yaitu 8 pencilan yang tidak terpisahkan garis lurus. Lalu SVM unggul pada jaminan optimalitas, kecepatan, dan interpretasi. Lalu untuk general atau GA unggul pada fleksibilitas fungsi objektif dan tak butuh asumsi konveks. Garis keduanya berbeda, namun hasil klasifikasinya setara, membuktikan adanya banyak solusi linear yang sama optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.